Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adalah satu sukacita pada kesempatan ini saya dapat kembali berbagi kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Amsal yang akan kita bahas pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-11. Amsal 14 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Sekali lagi kita baca Mazmur pasal 14 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Amsal pada kesempatan ini membandingkan kehidupan orang fasik dan orang yang hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat ini membedakan rumah orang fasik dengan kemah orang jujur. Perhatikan, saya beri tanda petik di situ, kata rumah orang fasik dan kemah orang jujur. Pesan apa yang kita bisa pelajari dari ayat Amsal ini? Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun orang fasik memiliki rumah yang kokoh bagaikan istana atau kastil, rumah itu akan musnah, ya. Sedangkan orang yang hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kebenaran, ya, meskipun dia tinggal di lingkungan yang sederhana, bahkan digambarkan dia bukan tinggal di rumah yang kokoh seperti istana, tetapi dia hanya tinggal di sebuah kemah, tetapi ada di dalamnya berkat daripada Tuhan. Dari sini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Betapa penting bagaimana kita mengumpulkan harta kita, betapa penting bagaimana kita mengumpulkan kekayaan kita hari ini. Bagaimana caranya itu akan menentukan hasil akhirnya. Apakah akan dimusnahkan atau justru menjadi berkat. Percuma ketika engkau tinggal di rumah ya yang mewah seperti istana, tapi engkau dapatkan dari hasil merampas, memeras, menahan upah orang. Engkau mendapatkan itu dari hasil kejahatan, korupsi, ya, dan mungkin penipuan lainnya, manipulasi lainnya, sehingga engkau bisa membangun rumahmu seperti istana. Tapi Alkitab bilang, suatu saat rumah itu akan musnah. Tetapi sebaliknya mungkin engkau hidup di dalam kesederhanaan, engkau bekerja keras, engkau bekerja jujur, engkau tidak dapat membangun rumah yang besar seperti istana, tapi engkau hanya memiliki kemah yang ada. Tapi percayalah, sekalipun engkau tinggal di kemah, tapi engkau dapatkan itu dari kejujuran, ketulusan dari hasil kerja kerasmu, ada berkat Tuhan yang menyertai. Kemudian Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita hidup dengan benar, Alkitab mencatat kita akan mekar. Tetapi ketika kita hidup tidak benar, hidup di dalam kefasikan, kita akan musnah. Bahkan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kejahatan akan mengejar kita, malapetaka akan terjadi, dan kehancuran akan menimpa hidup kita ketika kita hidup di dalam kefasikan, tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Tidak peduli hari ini engkau tinggal di istana kah, tetapi kalau itu engkau dapatkan dari suatu kejahatan, dengan cara kefasikan, maka percayalah kehancuran pasti akan menimpa kita. Jalani hidup yang benar, maka hal-hal yang baik akan terjadi di dalam hidup kita. Jika kita menjalani hidup yang tidak benar, maka hal-hal buruk akan terjadi. Sesederhana itu Amsal menasihatkan kita. Bagaimana kita dapat bijaksana di dalam menjalani kehidupan kita, sehingga benar apa yang Raja Daud saksikan pada akhirnya. Daud menyadari akan hal ini. Dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 26, Raja Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bahkan di dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup dikatakan, dahulu aku muda, tetapi sekarang aku sudah tua. Sepanjang umurku belum pernah aku melihat Tuhan meninggalkan orang-orang yang mengasihi Dia, atau melihat anak-anak orang saleh menderita kelaparan. Sebaliknya, orang-orang saleh murah hati dan memberi pinjaman kepada orang lain. Anak-anak mereka menjadi berkat.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sesederhana itu Amsal mengajarkan kepada kita. Di saat kita menjadi tamak, menjadi serakah, kita berharap banyak untuk membangun istana kita dengan hal merampas, memeras, ya, kita menahan hak upah orang, justru akan membawa kehancuran dan kemusnahan. Alkitab mencatat. Tetapi kita membangun dengan kerja keras, dengan usaha kita yang jujur, walaupun kita tidak membangun rumah sebesar istana, tapi kita tinggal di kemah saja, tetapi kemah yang kita bangun dari hasil kejujuran, hasil kebenaran, hasil takut akan Tuhan, maka ada berkat Tuhan di dalamnya. Dan Daud bersaksi, orang yang hidup di dalam kebenaran, dia tidak akan ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya justru akan menjadi berkat. Dan dimanapun kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan ini, entah mereka tinggal di kemah yang sederhana, tapi ada sukacita senantiasa dan berkat Tuhan menyertai. Kiranya kita menjadi bijaksana Bapak Ibu Saudara di dalam menjalani kehidupan kita. Semoga kita menjadi berkat dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.